like a Hellcat. Selamat bertemu kembali dengan saya Miss Hotma. Hari ini kita akan belajar tentang distribusi frekuensi, masih sekitaran penyajian data. Tabel distribusi frekuensi ada dua, yaitu yang relatif dan kumulatif. Distribusi frekuensi relatif berarti dia frekuensinya dibentuk dalam bentuk persen, ya, berarti dia dalam persen. Kalau kumulatif sendiri itu pun ada dua jenisnya. Nah, distribusi frekuensi kumulatif itu ada dua jenisnya, yaitu yang kumulatif kurang dari dan yang lebih dari. Nah, ini nanti kita bisa buat bentuk diagramnya. Berikut ini adalah contoh tabel distribusi frekuensi relatif, ya. Kemarin kita sudah bicarakan bagaimana membentuk tabel yang ada interval kelas, batas kelas, nilai tengah, dan frekuensi. Nah, di frekuensi relatif ini ditambahkan satu kolom lagi, yaitu frekuensi relatif persen. Jadi frekuensinya dibentuk dalam persen, ya. 3/60 kali 100% sama dengan 5. Itu di kelas pertama. Di kelas kedua itu berarti 4/60 kali 100%, 6,67%. Nah, demikian seterusnya hingga kelas yang terakhir. Nah, jika nanti frekuensi relatif ini kamu jumlahkan, semuanya harus berjumlah 100%. Nah, inilah tabel distribusi frekuensi relatif. Oke, nak, ya. Kemudian dari tabel tersebut kita bisa membentuk histogram dan poligon frekuensinya seperti yang kemarin. Nah, ini dia gambarnya. Baik, kita lihat tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, pada tabel ini, ya, dia ditambahi yang namanya batas kelas, ya, tapi batas kelasnya itu tidak dari tepi bawah sampai tepi atas, ya, tapi dia dibuat kurang dari tepi bawah kelas pertama hingga kurang dari tepi atas kelas terakhir, ya. Jadi diawali dari kurang dari 8,5. Itu 8,5 tepi bawah kelas pertama, ya. Dari 9 sampai 21 itu kelas pertamanya. Oke, kurang dari 8,5 itu frekuensinya loh, tidak ada. Sudah. Kemudian kurang dari 21,5 itu berarti tepi atas kelas pertama, ya. Kurang dari 21,5 itu berarti frekuensi kelas pertama sama dengan 3. Sudah. Kemudian berikutnya kurang dari 34,5 itu tepi atas kelas kedua. Kurang dari 34,5 berarti frekuensi kelas pertama ditambahkan dengan kelas kedua sama dengan 7, ya kan. 3 tambah 4 sama dengan 7. Diingat lagi, ya, frekuensi di contoh sebelumnya, ya. Kemudian kurang dari 47,5 itu sama dengan 11, berarti jumlahkan dia frekuensi kelas pertama, kedua, dan ketiga, ya, dia sama dengan 11. Sudah. Demikian seterusnya hingga kurang dari 99,5. Kurang dari 99,5 itu dia sama dengan 60. 60 itu berarti dijumlahkan dia frekuensi dari kelas pertama hingga kelas terakhir. Sudah. Persen kumulatifnya itu berarti seperti yang tadi, ya, 0/60 kali 100% itu sama dengan 0. Kemudian 3/60 kali 100% sama dengan 5. Kemudian 7/60 kali 100% itu sama dengan 11,67. Kemudian 11/60 kali 100% sama dengan 18,34. Demikian seterusnya hingga yang terakhir, 60/60 kali 100% sama dengan 100. Nah, inilah tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, ya. Diingat tabelnya, ya, nak.
kemudian berdasarkan tabel sebelumnya maka bisa dibentuk yang namanya grafiknya, ya, namanya adalah grafik OGIF frekuensi kumulatif kurang dari, ya. Dari data kita sebelumnya kita dapat bahwa 8,5 itu frekuensinya 0, 21,5 itu frekuensinya 3, 34,5 frekuensinya 7, demikian seterusnya sampai 99,5 dia frekuensinya sama dengan 60. Oke, jadi di sumbu X itu dibuatlah dia tepi bawah kelas pertama, kemudian tepi atas kelas kedua sampai tepi atas kelas terakhir. Sudah, kemudian di sumbu Y itu kami buatlah yang namanya besar frekuensinya. Inilah yang namanya grafik OGIF. Oke, baik, berikut ini adalah tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, ya, kebalikan dari yang tadi. Kalau lebih dari berarti dia diawali dari tepi bawah kelas pertama, ya, lebih dari tepi bawah kelas pertama hingga lebih dari tepi atas kelas terakhir. Oke, nah di kelas pertama kita lihat lebih dari 8,5 itu berarti dia frekuensinya 60, ya, berarti dijumlahkanlah semua frekuensi dari kelas pertama hingga kelas terakhir, ya. Kelas pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, berarti frekuensi kelas pertama hingga kelas ke-7. Sudah, kemudian lebih dari 21,5 itu berarti jumlah frekuensi kelas kedua sampai kelas ke-7, ya kan. Lebih dari 21,5 itu berarti dia kelas kedua sampai kelas terakhir. Sudah, kemudian lebih dari 34,5 itu berarti kejumlahkanlah frekuensi kelas ketiga sampai kelas ke-7, sudah kelas terakhir. Demikian seterusnya hingga nanti dia lebih dari 99,5. Nah, ditutup dengan lebih dari 99,5 itu frekuensinya 0, ya, tidak ada, karena data kita itu hanya dari 87 sampai 99. Jadi 99,5 itu tidak ada, maka frekuensinya 0. Oke, ya. Nah, persen kumulatifnya seperti yang tadi, berarti dia 60 itu persen kumulatifnya 160 per 60 kali 100, kemudian 57 per 60 kali 100 sama 95, kemudian 53 per 60 kali 100 itu 88,33. Demikian seterusnya hingga kelas terakhir itu adalah 0%. Nah, inilah dia tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, kamu pahami, nak, ya. Berdasarkan tabel frekuensi kumulatif lebih dari, maka kita bisa membuat yang namanya grafiknya, namanya masih grafik OGIF, ya, OGIF kumulatif lebih dari. Jadi OGIF itu ada dua, kurang dari dan lebih dari. Oke, ya, tadi dia 8,5 kurang lebih dari 8,5 itu frekuensinya 60, lebih dari 21,5 itu frekuensinya 57, seterusnya hingga lebih dari 99,5 itu frekuensinya 0. Oke, ya, ini dia OGIF kumulatif lebih dari. Sudah, ketika kedua OGIF ini disatukan, ya, maka dia namanya OGIF frekuensi kumulatif. Jadi dia ada kurva OGIF lebih dari, kemudian ada kurva OGIF kurang dari. Dia dibuat dalam satu sumbu. Nah, kira-kira seperti itu, ya. Jadi kurva OGIF lebih dari ini kadang disebut juga dia kurva positif, kemudian kurva OGIF kurang dari kadang dia disebut kurva OGIF negatif. Nah, inilah dia tentang distribusi frekuensi, ya. Perhatikan cara menentukan tabel dan menggambar yang namanya grafik OGIF-nya. Baik,
inilah materi kita tentang distribusi frekuensi. Terima kasih atas perhatian kalian. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Sampai jumpa kembali.